Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang direction, menjelaskan tentang letak, lokasi, dan arah suatu tempat. Materi ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan di jenjang sebelumnya, di mana direction ini biasanya untuk meminta atau memberikan arah tempat atau sesuatu di mana biasanya ini tergantung dari siapa dan kapan atau di mana tempat itu berada. Baik, untuk lebih ringkasnya kita masuk ke dalam materi kita ya. Oke, apa itu direction? Seperti yang kita ketahui bahwa direction merupakan ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi informasi tentang petunjuk arah suatu tempat atau lokasi. Biasanya untuk memberikan petunjuk arah menggunakan preposition of place atau kata untuk menyatakan tempat. Biasanya menggunakan in, on, in front of, kemudian between, among, next to, beside, dan lain sebagainya. Itu contoh dari beberapa dari preposition of place dan masih banyak lainnya ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa ya seperti yang tadi saya katakan, saya jelaskan ada beberapa ungkapan frase atau preposisi yang digunakan untuk menyatakan tempat. Di situ ada kata near, dekat, behind, di belakang, beside, di samping, next to, di samping. Ada turn right, belok ke kanan, turn left, belok ke kiri, in front of, di depan, go straight, jalan lurus, terus ya, atau terus, between, di antara dua benda, among, di antara lebih dari dua benda. Ingat ya, ada perbedaan antara between dan among. Kalau between itu di antara dua benda, sedangkan kalau among itu di antara lebih dari dua benda. Kemudian ada across, ada go past, ada both side, ada intersection. Intersection itu perempatan ya. Kemudian ada T-junction, ada pertigaan, dan ada on the corner of, di pojok. Nah, ini beberapa dari some expression phrases of places ya, ungkapan atau frase yang menyatakan tempat. Kemudian ini ada beberapa ungkapan asking direction ya, ungkapan untuk menanyakan arah atau lokasi suatu tempat. Biasanya kalau ada orang baru atau orang yang baru datang, kemudian tidak tahu di mana tempatnya, biasanya yang bersangkutan bertanya kepada seseorang yang lebih paham atau tahu tempatnya. Di situ ada "Excuse me, could you tell me how to get the nearest post office?" Menanyakan kantor pos yang terdekat. Kemudian, "Excuse me, do you know where the nearest post office is?" Ini sama ya, menanyakan kantor pos terdekat. "Excuse me, can you show me the way to the station, please?" Nah, ini menanyakan jalan menuju stasiun. Kemudian ada "I'm looking for", saya mencari. "Is the right way for", apakah ini jalan yang benar untuk, ya, titik-titiknya itu bisa dilanjutkan sendiri sesuai dengan konteks kalimatnya. "Do you know where is", apakah Anda tahu di mana titik-titik. Nah, itu bisa ditambahkan sendiri. Kemudian ada "Do you have a map?", ada could you show me on the map?", "How far is it to?", kemudian "Is it far?", kemudian "Can you please tell me how I can get to Oxford Street?". Nah, ini menanyakan cara atau bagaimana saya bisa ke jalan Oxford ya.
Kemudian juga ada where is the nearest supermarket? Di mana sih ada supermarket yang terdekat di sekitar sini? Ada how can I get to the local market? I'm trying to get to Downing Street. How do I get to the office? What's the best way to get to your house? Dan where is McDonald and can you tell me please? Ini beberapa ungkapan yang digunakan untuk menanyakan arah atau lokasi suatu tempat. Mungkin ini bisa menjadi gambaran adik-adik ya, bagaimana untuk mengembangkan kalimat untuk menanyakan arah atau lokasi suatu tempat. Kemudian ini giving direction. Ini kalau tadi itu meminta arah, kemudian di sini ada giving direction, memberikan petunjuk arah. Nah, untuk giving direction ini ungkapan memberikan respon tentang petunjuk arah atau lokasi suatu tempat. Di situ ada beberapa expression ya. Ada misalnya, oh, go straight until you see the hospital, then turn left. Oke, di situ juga ada misalnya ungkapan-ungkapan ya yang menyatakan memberikan petunjuk arah. Contoh, misal, go straight until you see the hospital, then turn left. Oh, Anda lurus saja sampai Anda ketemu dengan rumah sakit, kemudian belok ke kiri, turn left. Turn back, you have gone past the turning, misalnya. Oh, Anda balik lagi. Anda lewati belokan tadi, ya gitu. Kemudian ada turn left when you see roundabout, belok kiri ketika Anda nanti ketemu roundabout. Roundabout itu bundaran ya. Kemudian ada turn right at the end of the road and my house is number 67. Cross the junction and keep going for about 1 mile. Oh, Anda nyebrang saja perempatan, kemudian terus lurus sekitar 1 mil. Take the third road on the right and you will see the office on the right. Anda ambil jalan yang ketiga, kemudian belok ke kanan, dan terus saja Anda nanti akan ketemu dengan kantor dan letaknya sebelah kanan. Kemudian ada take the third road on the right and you will see the shop on the left. Take the second road on the left and you will see the hospital straight ahead. Ambil jalan yang kedua, kemudian belok ke kiri, kemudian Anda akan melihat rumah sakit, lurus saja. Kemudian yang terakhir, the hospital is opposite the railway station. Oh, rumah sakitnya itu di seberang jalan rel kereta api. Nah, ini beberapa contoh ya, ungkapan tentang giving direction atau memberikan petunjuk arah jika ada orang yang ingin bertanya mengenai arah gitu. Kemudian ini lanjutannya masih giving direction. Di situ ada the shop is near the hospital. Tokonya itu dekat dengan rumah sakit. Misal the shop is in the between the Chemis and KFC. Ini between ya, between itu terletak di antara dua benda. Di situ ada the Chemis and KFC di situ. Kemudian at the end of the road you will see roundabout. Oh, di ujung jalan ini nanti Anda ketemu bundaran, sebuah bundaran di sana. At the corner of the road you will see red building. Wow, di pojok jalan ini nanti Anda akan ketemu bangunan yang berwarna merah. Di situ ada go straight on the traffic light. Go straight tadi lurus ya, go straight. The traffic light itu jalan rambu lalu lintas, lampu merah gitu ya. Turn right at the crossroad. Belok ke kanan, kemudian the crossroad dan seberangi jalan. Follow the signpost for
Manchester. Ya. Nah, ini beberapa contoh ungkapan tentang giving direction yang nanti bisa kita kembangkan sendiri ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik lebih paham lagi berkaitan dengan contoh-contoh atau ungkapan-ungkapan yang menyatakan meminta atau memberikan petunjuk atau arah. Nah, ini ada preposition of place ya. Di situ ada turn left, turn left itu belok ke kiri. Kemudian ada turn right, belok ke kanan, ada go straight ahead, belok lurus. Kemudian go past itu menyeberangi atau melewati ya, melewati go past itu. Kemudian ada cross itu menyeberang. Kemudian at the corner of, pojok, sebelah pojok, at the corner of. Kemudian next to, di samping. Kemudian ada opposite itu di seberang jalan atau berhadapan-hadapan ya. Kemudian ada between ini terletak di antara dua benda atau dua tempat. Nah, ini contoh ya, ada beberapa preposition of place. Kemudian di sini juga ada example of dialogue ya, ada dialog 1. Ini nanti adik-adik bisa baca ini berkenaan dengan contoh dialog meminta atau mungkin memberi petunjuk arah. Nah, dari dialog 1 ini nanti adik-adik berlatih mana sih kalimat yang menyatakan meminta petunjuk arah dan mana kalimat yang memberi petunjuk arah. Ini adik-adik bisa lihat, nanti bisa baca, diberikan waktu untuk mengamati dan mengidentifikasi. Untuk dialog 1 ini, silahkan. Oke ya, sudah ketemu ya. Oke. Kalau sudah, ini dialog kedua. Nah, dialog kedua mencari kalimat mana atau ungkapan mana yang menyatakan meminta petunjuk arah atau lokasi tempat, dan mana kalimat atau ungkapan yang menyatakan memberi petunjuk atau arah. Nah, silahkan diamati, dibaca dengan seksama, kemudian diidentifikasi. Oke. Thank you for watching. Terima kasih. Itu tadi materi tentang direction, yaitu ungkapan untuk menyatakan petunjuk atau arah berkenaan dengan meminta atau memberikan petunjuk atau arah. Dan jangan lupa setelah menonton materi ini atau membaca materi ini, jangan lupa untuk subscribe di Mr. Slam Channel, karena ini akan membantu dalam perkembangan update informasi berkenaan dengan materi-materi yang akan diberikan untuk selanjutnya. Terima kasih, thank you for the attention. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Kita ketemu lagi the next videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.